crazy? I'm not whizzing one of the empty beer bottles in the back. You aware that it's against the law to have an open... Halo para pengangguran profesional, apa kabar? Masih jadi beban orang tua? Kembali lagi di channel Unfaedah saya, Todd. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film dari Dumb and Dumber yang diperankan oleh Jim Carrey sebagai Lloyd dan Jeff Daniels sebagai Harry. Film bergenre komedi ini rilis pada tahun 1994 yang bercerita tentang dua orang ongol yang tanpa sengaja ikut sebuah kasus penculikan. Karena kekonyolan mereka layaknya SpongeBob and Patrick, mereka pun tak sadar dengan apa yang mengincar mereka. Penasaran dengan keongolan mereka berdua? Sebelum itu, mari kita intro dulu. Natasha! Natasha! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Lloyd yang bekerja sebagai supir limosin dan Harry bekerja sebagai perawat anjing. Saat itu, Lloyd ditugaskan untuk mengantar seorang wanita bernama Mary ke sebuah bandara. Di tengah perbincangan mereka yang sangat singkat, tampak Lloyd jatuh cinta dengan si Mary. Sesampainya di bandara, Lloyd meminta agar ia boleh memeluk Mary sebagai salam perpisahan. Modus. Mary pun mengiyakan. Kemudian di dalam bandara, Mary meninggalkan kopernya yang berisi uang sebagai tebusan untuk suaminya yang tengah diculik. Kedua penculik yang bernama Mental dan Shay pun menghampiri koper tersebut. Lloyd yang ternyata melihat koper tersebut, kemudian masuk ke bandara dan mengambil koper itu untuk kemudian memberi koper tersebut ke Mary karena Lloyd mengira koper tersebut ketinggalan. Lloyd sudah memasuki gate, tapi sayangnya pesawat Mary sudah berangkat ke Aspen. Lloyd yang lupa memperlihatkan tiket, kemudian kembali untuk memperlihatkan tiketnya. Lalu balik lagi ke gate tersebut. Lloyd pun membawa pulang koper tersebut dan tanpa ia sadari kalau isi koper tersebut ternyata adalah uang. Di sisi lain, diceritakan mobil van Harry yang sudah dimodifikasi hingga menyerupai anjing dan menghabiskan banyak uang yang bertujuan untuk menarik perhatian wanita tengah melaju ke sebuah tempat untuk mengantarkan anjing-anjing tersebut ke majikannya. Dan ternyata anjing-anjing tersebut terlihat kotor karena sebelumnya Harry mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Setelah itu, Lloyd dan Harry dipecat dari pekerjaannya karena keongolan mereka. Lloyd lalu menceritakan tentang Mary dan koper itu. Tiba-tiba, Mental dan Shay yang membawa senjata datang mengetuk pintu yang bermaksud untuk mengambil koper itu. Karena mereka mengira Mental dan Shay adalah penagih utang, mereka pun kabur melewati jendela. Kemudian, Mental dan Shay masuk dan menggeledah seisi rumah, namun tak mendapatkan apa yang ia cari. Sebagai sebuah peringatan, Mental memotong kepala burung parkit si Harry hingga burung tersebut koit. Saat malam hari, Lloyd dan Harry pun pulang ke rumah dan melihat burung Harry yang sudah tak bernyawa. Karena mereka berdua kesal dengan hidup yang begitu-begitu saja, akhirnya Lloyd menyarankan pindah ke kota idaman bernama Aspen untuk memulai kehidupan baru di sana. Harry yang sudah tahu maksud Lloyd awalnya tak setuju, tapi karena Lloyd sahabatnya memaksa, Harry pun luluh dan ikut pindah ke kota Aspen. Keesokan harinya, mereka pun berangkat dan meninggalkan sebuah pesan di depan pintu. Di saat perjalanan, Harry heran bagaimana Lloyd bisa membeli cemilan itu sedangkan uang mereka tinggal sedikit. Kemudian Lloyd menjelaskan kalau ia sudah menjual burungnya Harry ke seorang anak buta yang sebelumnya kepala burung itu sudah ia sambung menggunakan solatip bening. Singkat cerita, mereka singgah ke sebuah restoran. Di sana, Harry sengaja melempar sebuah botol garam yang kemudian garam tersebut mengenai seorang pria.
Kemudian pria tersebut menghampiri Harry dan meludahi makanan Harry. Harry yang tak terima dengan perlakuan pria tersebut, kemudian menghampiri pria itu yang bertujuan untuk meminta maaf dan mentraktirnya minum. Tetapi saat di kasir, Lloyd mengatakan kalau makanan dia akan dibayar oleh pria tersebut. Lalu Lloyd dan Harry pun pergi. Saat di perjalanan, Lloyd dengan tololnya kencing di sebuah botol minuman. Saat botol sudah terisi penuh, mereka dicegat oleh polisi karena kecepatan mobil mereka yang sudah melewati batas. Polisi yang mengira mereka tengah mabuk meminta botol yang berisi air kencing itu. Karena polisi mengira itu minuman alkohol, ia pun meminumnya. Dan kemudian scene berpindah ke sebuah villa di Aspen. Di sana, Mary yang terlihat cemas mendapat kabar kalau koper itu belum berada di tangan penculik tersebut. Lalu seorang pria bernama Andre datang untuk menenangkan Mary. Di malam hari, Lloyd yang menyetir mobil sedang berhayal ketika ia bersama Mary. Saat mereka berkencan, tiba-tiba seorang pelayan mencium Mary. Dan Lloyd yang melihat itu, seketika menghajar semua pelayan layaknya seorang Bruce Lee. Karena berhayal, Lloyd pun hampir menabrak sebuah truk. Sesampainya di hotel, Lloyd dan Harry pun sedikit berbincang-bincang tentang masa lalu Harry yang pernah diselingkuhi oleh pacarnya. Dan di luar hotel, Mental dan saya sedang mengawasi mereka dan terlihat Mental sedang menelpon bosnya. Yang ternyata, bosnya merupakan sahabat Mary, yaitu Andre yang sebelumnya berusaha menenangkan Mary. Get off! Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Mental berpura-pura meminta tumpangan kepada mereka karena mobilnya mogok. Sementara Shay diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Di tengah perjalanan, Lloyd dan Harry mengerjai Mental dengan tingkah kekanak-kanakan mereka, layaknya SpongeBob, Patrick, dan Squidward. Triple stamp, double stamp. You can't triple stamp, double stamp, Lloyd. You're at Quincy's. Any Quincy's. You're at Quincy's. No, any Quincy's, no starts. Yeah. Bird. Yeah. Mental yang emosi seketika ingin menembak mereka, tetapi untungnya di tepi jalan ada keluarga yang ingin menumpangi mereka. Gonna buy me a diamond ring, don't shine. Mental pun mengurungkan niatnya. Saat mereka singgah untuk makan siang, Lloyd dan Harry masih saja mengganggu Mental dengan tingkah konyol mereka. Mental pun keluar dan berencana untuk meracuni mereka menggunakan pil racun tikus. Mental kembali masuk dan memakan burger yang sebelumnya Lloyd dan Harry sudah memasukkan cabai ke burger tersebut. Mental yang memiliki penyakit asam lambung kemudian memakan burger tersebut dan seketika Mental tumbang dan meminta obatnya yang berada di dalam jaketnya. You get the pills. Don't worry, I know CPR. Tetapi sialnya, Harry malah mengambil pil racun tikus yang tadi Mental simpan ke dalam jaketnya. Dan seketika Mental pun koit. Lloyd dan Harry pun menelpon ambulans, kemudian mereka pergi dan tak berselang lama, polisi pun datang dan menyelidiki TKP tersebut dan mendapat petunjuk mengenai Lloyd dan Harry. Singkat cerita, di malam hari, mereka singgah untuk mengisi bensin. Harry pun terlihat sedang berusaha merayu seorang wanita dan tanpa sengaja, Harry merusak spion mobil wanita tersebut. Karena tak enak hati, Harry pun langsung memperbaiki spion tersebut. Enggak, bercanda. Itu tadi saya reverse. Karena sebenarnya
Harry menyuruh wanita itu untuk memperbaikinya sendiri. Bangsat emang. Saat wanita itu ingin menyalakan rokok, tiba-tiba Harry yang ingin terlihat keren menawarkan diri untuk membakarnya, tetapi yang terjadi, Thank you. Myself. Maybe we could, Oh, I have one in here. So, For God's sakes, just give me the damn number! si wanita yang merasa ilfil kemudian pergi. Di sisi lain, Lloyd yang berada di toilet dikejutkan dengan kedatangan pria yang sebelumnya ia kerjai. Pria tersebut bermaksud ingin melakukan hal yang tak senonoh kepada Lloyd. I'll show you a happy place. Kemudian, Harry yang on fire masuk ke toilet dan mendobrak pintu, yang dimana di dalam toilet tersebut terdapat Lloyd dan tak sengaja membuat pria tersebut pingsan. Perjalanan mereka pun berlanjut, dan karena Lloyd yang melamun, akhirnya mereka salah belok dan tanpa sadar sudah setengah jalan menuju kota lain. Harry pun terbangun dan menyadari kalau mereka salah jalur. Bensin mereka pun habis, dan Harry memutuskan pulang dengan berjalan kaki. I'm walking home! Tak lama kemudian, Lloyd yang EQ-nya di atas rata-rata datang dengan motor kecil yang ia tukar dengan mobil anjing Harry. Harry pun tampak senang dan memuji Lloyd karena kepintarannya, kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Aspen. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Aspen, akan tetapi Lloyd tidak mengetahui alamat Mary, bahkan nama lengkap Mary. I don't know. She must be unlisted. Karena tak punya uang, mereka pun pergi tanpa tujuan. Harry yang kedinginan tampak marah karena mengetahui kalau Lloyd ternyata selama ini memiliki sarung tangan cadangan. Karena hal itu, mereka pun bertengkar. You're gonna do it! No! Harry yang marah melempar koper itu dan tak sengaja membuat koper itu pun terbuka. Mereka seketika kaget karena mengetahui isi koper tersebut adalah uang yang sangat banyak. Alhasil mereka meminjam uang itu untuk menyewa hotel mewah, membeli mobil mewah, bahkan jas yang sangat mahal. Saat di hotel, Lloyd yang membaca koran tiba-tiba terkejut karena membaca berita tentang keluarga Mary yang akan mengadakan pesta. Mereka pun siap-siap untuk menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, mereka telah sampai di acara tersebut dan sesampainya di dalam gedung, mereka melihat Mary. Karena Lloyd yang gugup, Lloyd pun menyuruh Harry agar menemui Mary untuk membawa Mary kepadanya. Harry pun mendatangi Mary dan mereka berbincang dengan topik yang sangat absurd. The main area of expertise is canines. Clipped them. I've even bred them. oh really? We should get there. Lalu ibu tiri Mary datang dan dengan sengaja mengatur agar mereka berdua bermain ski di esok hari. Mary pun terpaksa mengiyakan perkataan ibu tirinya itu. Kemudian Harry kembali ke Lloyd dan berbohong kalau ia sudah mengatur kencannya dengan Mary. Lloyd yang senang kemudian membuka sebotol bir, namun gabus penutup bir tersebut malah terlempar dan membunuh seekor burung hantu. Andre yang melihat itu berasumsi kalau itu merupakan peringatan mereka karena sebelumnya Mental sudah membunuh burung parkitnya si Harry dan Andre menganggap kalau Lloyd dan Harry merupakan pembunuh profesional. Keesokan harinya, Lloyd menuju ke bar dan menunggu Mary sesuai arahan Harry. Sementara Harry malah bersenang-senang bersama Mary. Harry pun memperlihatkan aksi kocaknya. Harry? Have a cup of warm water, would you? Setelah bersenang-senang, mereka pun pulang. Di sisi lain, Lloyd yang sudah seharian menunggu Mary akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Mary yang sebelumnya seorang bartender memberi alamat Mary ke Lloyd.
Lloyd yang sudah sampai di rumah Mary sangat kecewa saat melihat Harry mengantar Mary pulang ke rumah. Ku menangis membayangkan. Singkat cerita, di malam hari, Lloyd berpura-pura tidak tahu kalau Harry telah membohonginya. Lalu Lloyd membalas Harry dengan memasukkan obat pencahar di cangkir tehnya. 1/2 teaspoon for fun. Singkat cerita, Harry datang ke rumah Mary untuk mengajaknya makan malam. Tetapi obat pencahar yang tadi ia minum bereaksi yang mengakibatkan Harry sakit perut. Kemudian Harry membuang tabungannya di toilet rumah Mary. Mary pun memberitahu kalau toilet yang Harry gunakan sedang tersumbat. Harry yang panik kemudian membuang hasil jerih payahnya itu ke jendela. Lloyd pun datang ke rumah Mary dan memberitahu Mary kalau kopernya berada di hotel Lloyd. Hey, I have it at my hotel room. You want to jump on the bike with me? Mary dan Lloyd pun berangkat ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel, Lloyd memperlihatkan kopernya dan juga Lloyd menyatakan perasaannya terhadap Mary. I desperately want to make love to us. No. Like you and a girl like me. Difficult to say. You mean I came along? 1 out of a million. Yeah! Setelah itu, Andre datang dan mengancam mereka. Kemudian Andre meminta kopernya. Dan saat koper itu dibuka, ternyata koper itu berisi kertas hutang yang dibuat oleh Lloyd. Mereka pun disandra oleh Andre. Kemudian Harry datang dan ikut disandra oleh Andre. Andre yang emosi kemudian menembak Harry dan Harry pun terjatuh. I was the one that got you into this whole mess. I stole your girl, Lloyd. I deserve it. Okay, kill him! Saat Andre ingin menembak Lloyd, Harry pun kembali bangkit dan menembak Andre. Tetapi karena Harry yang sebelumnya tak pernah bermain PUBG, menyebabkan tembakannya tersebut meleset. You're a horrible shot. Ternyata Harry tidak mati karena sebelum Harry memasuki kamar itu, Harry diberikan rompi anti peluru oleh wanita yang sebelumnya sempat ia goda. Dan ternyata wanita itu merupakan seorang polisi. Polisi pun datang dan menangkap Andre karena penculikan yang ia lakukan. Mary pun kembali dipertemukan dengan suaminya dan memperkenalkan Lloyd dan Harry. Very much. I owe you a kid. Di akhir cerita, Lloyd dan Harry pulang dengan berjalan kaki karena harta yang ia dapatkan telah disita oleh polisi. Lalu sebuah bus yang berisi wanita-wanita cantik menghampiri mereka dan menanyakan apakah ada pria yang bersedia mengoles mereka karena ia akan mengikuti kontes tur bikini. Harry pun menjawab, The town about 3 miles out. Lloyd yang sadar akan kebodohan Harry kemudian mengejar bus itu lalu mengatakan, It's my friend. Slow. That way. 2 lucky guys will catch our break too. Just gotta keep our eyes open. Film pun berakhir. Oke cu, itulah tadi alur cerita film lucu dari Dumb and Dumber. Semoga kalian terhibur, tapi jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video berikutnya karena saya akan merangkum film Dumb and Dumber 2. Bye.